Ibu, Bapak, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menjalani kehidupan tanpa campur tangan Tuhan adalah hal yang mustahil. Dan karena itu, kalau pada malam ini kita diperkenankan lagi berjumpa, menikmati sapaan kasih dan ketukan cita Tuhan, sungguh hanyalah karena kasih karunia-Nya. Dan karena itu, mari kita merenungkan firman Tuhan dalam tema yang mengatakan, menunjukkan kasih Tuhan. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, dikisahkan suatu hari, Martin Luther didatangi iblis. Lalu di tangan iblis membawa gulungan dan menyuruh Martin Luther untuk membacanya. Ternyata isi gulungan itu adalah daftar dosa-dosa Martin Luther. Lalu Martin Luther sangat gemetar melihat daftar dosa-dosanya. Sementara masih gemetar, iblis terus menterornya dengan mengatakan, kau akan segera mampus. Tidak akan ada yang bisa menolong engkau. Tidak akan ada yang bisa melepaskan kau dari dosa-dosamu. Oh, benar-benar sebuah gumul yang tidak mudah. Saudara, dalam kebingungannya, Martin Luther tertunduk dalam diam. Biasa diistilahkan dalam satu istilah corem deo, atau berdiam diri di hadapan Tuhan. Saya secara pribadi sangat menikmati setiap malam momen-momen corem deo di hadapan Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, sambil dalam hati bertanya, ini yang dilakukan oleh Martin Luther, bagaimana dengan dosa-dosa saya? Bagaimana membereskan dosa-dosa ini? Lalu dalam corem deo itu Martin Luther ingat kata-kata Rasul Paulus dalam Alkitab, aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku? Saudara, dalam kebingungan inilah Martin Luther merasa dan mendengarkan ada suara yang membisikkan di hatinya. Kata-kata itu sungguh-sungguh membawa perubahan. Suara yang dibisikkan oleh Roh Kudus itu mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ternyata Roh Kudus, ketika kita bergumul, datang menguatkan dan bisikan firman Tuhan kepada kita juga seperti yang dialami Martin Luther. Segera sesudah itu, Martin Luther bangkit dan mengambil gulungan dosa-dosanya dan membuangnya di hadapan iblis dan mengatakan, enyahlah engkau hai iblis, pembuat kejahatan. Aku tahu dosaku begitu hebat, tapi aku yakin darah Yesus Kristuslah yang melepaskan aku dari dosa-dosaku. Aku tahu, aku percaya darah Tuhanku, darah Yesusku telah melepaskan aku dari dosa-dosaku. Saudara, dengan demikian sangat perlu kita diingatkan. Pertama, kita tidak akan dapat menghapus dosa-dosa kita sendiri selain Tuhan. Dosa kita hanya mungkin dihapuskan ketika kita datang kepada Yesus dengan tulus mengaku dosa kita. Yang kedua, begitu pentingnya mengingat firman Tuhan dalam hidup kita, karena firman Tuhan berguna dalam segala hal. Seperti dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam orang dalam kebenaran. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami memang masih bergumul dengan dosa kami, karena setiap saat dosa mengintip kehidupan kami.
Tidak ada orang yang dapat melepaskan kami dari dosa-dosa kami. Karena kami gemetar mengingat dosa-dosa kami. Semua orang membutuhkan pengampunan dari Yesus. Sekuat apapun kami, sekaya apapun kami, sepintar apapun kami, sebaik apapun kami, semuanya itu tak akan menghapus dosa kami. Hanya Tuhan yang sanggup menghapus dosa kami. Terimalah kami bila kami datang dengan hati yang hancur mengaku dosa kami, dengan pengampunan dari Tuhan. Malam ini biarlah menjadi malam penuh kelegaan untuk bisa menikmati istirahat malam bersama keluarga kami. Terus kami berdoa buat saudara kami yang sakit, yang masih berjuang hingga malam ini karena tuntutan panggilan pekerjaan. Buat orang tua kami di masa-masa lansianya, kasih-Mu kuasa menggendong sampai rambut memutih. Ya Tuhan, kami yakin dimanapun kami berada menikmati persekutuan dan firman Tuhan, berkat-Mu selalu tersedia. Dan karena itu, Bapa yang terkasih dalam Tuhan, bukalah hati dan kehidupan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.